Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oracle Kuno. Kami menyingkap lembaran emas sejarah Islam, dari wahyu di gurun hingga lahirnya imperium ilmu pengetahuan. Bagaimana para ulama, pahlawan, dan ilmuwan muslim meletakkan dasar bagi sains, filsafat, dan seni modern? Ini bukan sekadar masa lalu, tapi perjalanan untuk memahami akar kecemerlangan. Jika Anda siap menghargai warisan dan menemukan kembali identitas, subscribe sekarang. Mari kita bedah hikmah peradaban Islam yang luar biasa ini. Misteri abadi segel Nabi Sulaiman, artefak surgawi dan perebutan kekuasaan global. Kita memulai penyelidikan mendalam ke dalam salah satu artefak paling misterius yang pernah dikisahkan dalam sejarah manusia. Sebuah cincin yang menurut tradisi kuno memiliki asal-usul dari langit. Artefak ini, yang sering disebut sebagai segel Sulaiman, Seal of Solomon, atau Khatam Sulaiman, bukan sekadar perhiasan biasa. Ia dikisahkan sebagai kunci menuju kuasa tak terbatas, bukan hanya atas manusia, melainkan juga atas seluruh makhluk gaib, angin, dan alam. Kisahnya telah merentang ribuan tahun, menciptakan teka-teki sejarah, mitologi, dan keyakinan spiritual. Konon, cincin ini memiliki kemiripan simbolis yang luar biasa dengan cincin dalam kisah-kisah fantasi epik seperti Lord of the Rings, di mana pemiliknya dianugerahi kekuatan supranatural. Hilangnya jejak cincin ini sejak wafatnya Nabi Sulaiman telah memicu perburuan abadi. Pertanyaan kritisnya tetap sama. Siapa yang kini memburu artefak berkekuatan luar biasa ini? Siapa yang kelak ditakdirkan menemukannya dan mengubah arah sejarah peradaban? Penelusuran ini akan merangkum sumber-sumber klasik, mulai dari teks-teks Yahudi kuno, literatur esoterik, hingga riwayat Islam, untuk membedah kisah ini secara historis dan tradisional, memisahkan fakta iman dari lapisan mitologi. Asal-usul cincin, warisan dari surga. Menurut legenda yang menakjubkan dan mengakar dalam tradisi kuno, cincin ini memiliki garis keturunan langsung dari permulaan umat manusia di bumi. Kisah ini dimulai ribuan tahun yang lalu, ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Nabi Adam dikisahkan membawa sebuah cincin sebagai hadiah surgawi, sebuah artefak yang menjadi pengingat atas kekuasaan ilahi. Cincin surgawi tersebut diyakini memiliki ukiran nama Allah yang paling agung atau Ismul Azam. Kekuatan spiritual dari ukiran inilah yang menjadi sumber otoritas mistis cincin tersebut. Setelah wafatnya Nabi Adam, cincin itu pun kembali ke tempat asalnya, yaitu surga, menunggu saat yang tepat untuk diwariskan kembali kepada keturunan yang layak. Ribuan tahun berlalu, peradaban manusia berkembang di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah misi penting kepada malaikat Jibril mengenai cincin yang agung tersebut. Diputuskan bahwa cincin itu harus diturunkan kembali dan diberikan kepada seseorang yang telah diuji dan telah menunjukkan kualitas kepemimpinan spiritual dan keduniaan. Orang yang dipilih untuk menerima karunia besar ini tidak lain adalah Nabi Daud. Dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril membawa cincin itu turun ke bumi untuk kedua kalinya, menyerahkannya kepada Nabi Daud. Kisah-kisah populer terdahulu banyak merinci detail serah terima ini, namun yang paling otentik adalah rujukan Al-Quran. Dalam surah An-Naml, ayat 5-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit menegaskan bahwa Dia menganugerahkan kekuasaan dan ilmu yang besar kepada Daud dan putranya, Sulaiman. Ini menegaskan bahwa Nabi Daud adalah penerima karunia dan hikmah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui kekuasaan raja-raja biasa. Dui, kebangkitan Nabi Daud dan pewarisan kekuasaan. Untuk memahami konteks pemberian cincin, kita harus melihat peran dan kedudukan Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang raja dan nabi yang diperkirakan hidup sekitar 1000 tahun setelah masa Nabi Ibrahim. Masa mudanya dihabiskan sebagai seorang penggembala, menjaga domba dan kambing keluarganya, yang memberikan landasan kerendahan hati dan kesabaran. Ketika dewasa, ia dipercaya memimpin pasukan di negerinya,
di bawah pemerintahan Raja Talut. Pada masa itu, Bani Israel menghadapi musuh bebuyutan yang hampir tak terkalahkan. Seorang prajurit raksasa bernama Jalut atau Goliat dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Jalut digambarkan sebagai sosok perkasa dari bangsa Filistin, yang ketinggian badannya diyakini mencapai sekitar 2 hingga 3 meter. Beberapa sumber, terutama kisah Israeliat, bahkan menghubungkannya dengan bangsa raksasa purba seperti Ad dan Nephilim, makhluk-makhluk dahsyat yang hidup sebelum Bani Israel. Dalam sebuah pertempuran krusial, Daud yang masih muda maju mewakili Bani Israel dan menantang Jalut. Dengan izin Allah, Daud menggunakan ketapel untuk mengalahkan dan membunuh Jalut. Kemenangan yang tidak terduga ini mengejutkan semua orang dan menjadikannya pahlawan di mata kaumnya. Sebagai konsekuensi dari keimanan dan keberaniannya, Allah menganugerahkan kepadanya kerajaan, hikmah, dan ilmu yang dikehendakinya, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah, ayat 201. Peristiwa ini menahbiskan Daud bukan hanya sebagai pahlawan perang, melainkan sebagai seorang nabi dan raja yang telah ditakdirkan untuk menjadi pewaris cincin kekuasaan surgawi. Pemberian cincin ini dipandang sebagai bagian dari sebuah rencana rahasia ilahi yang lebih besar. Tersi, peralihan kuasa kepada Sulaiman. Ujian dan hikmah puncak dari warisan kekuasaan ini terjadi saat cincin itu harus berpindah tangan. Barang siapa yang mengenakan cincin dengan ukiran nama Allah di atasnya, dengan izinnya, akan diberikan kekuatan untuk memerintah tidak hanya atas manusia tetapi juga atas para jin, angin, dan binatang. Ketika malaikat Jibril menyerahkan cincin itu kepada Nabi Daud, Jibril menyampaikan sebuah pesan dan tugas. Jibril berkata, "Daud, aku telah membawakanmu sebuah cincin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta beberapa pertanyaan. Kumpulkanlah anak-anakmu sebagaimana Allah telah perintahkan, lalu tanyakan kepada mereka satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang akan kusampaikan. Barang siapa yang menjawab dengan benar, dialah yang akan menggantikanmu. Engkau akan memberikan cincin ini kepadanya, dan ia akan menjadi penguasa setelahmu atas izin Allah." Nabi Daud kemudian mengumpulkan kaumnya dan, di hadapan semua orang, memanggil anak-anaknya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Jibril sangat mendalam dan filosofis, antara lain, apakah hal yang paling indah di dunia? Apakah hal yang paling buruk di dunia? Apakah hal yang paling kasar di dunia? Apakah hal yang paling manis di dunia? Hanya Sulaiman, putra Daud yang masih belia, yang mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan benar. Dalam tradisi Israeliat yang kaya detail, dikisahkan bahwa Sulaiman menerima jawaban-jawaban tersebut dari seekor semut. Detail ini, meskipun mungkin tidak memengaruhi keputusan kenabian, memberikan gambaran mendalam tentang hikmah yang sudah dimiliki Sulaiman sejak usia muda, kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk terkecil. Nabi Daud menyadari bahwa, terlepas dari sumber jawabannya, Sulaiman telah menunjukkan kearifan yang diperlukan. Selama tujuan utamanya tetap untuk menuju kepada Allah, maka hikmah itu telah terpenuhi. Dan demikianlah, cincin kekuasaan surgawi itu berpindah dari Nabi Adam kepada Nabi Daud dan akhirnya sampai ke tangan Nabi Sulaiman. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlaksananya misi Jibril, Sulaiman menjadi salah satu penguasa terbesar yang pernah hidup, memerintah atas seluruh alam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 82 dan Surah Sad ayat 28. EV. Simbolisme dan kontroversi. Segel Sulaiman cincin. Nabi Sulaiman, atau yang lebih dikenal sebagai Segel Sulaiman, Seal of Solomon, diyakini menyimpan nama Allah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, sebuah pengetahuan rahasia yang hanya dipelajari oleh segelintir manusia dan para malaikat. Pengetahuan esoterik inilah yang menjadi fondasi kekuasaan luar biasa yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Secara visual, cincin atau segel Sulaiman sering digambarkan dengan simbol bintang 6, heksagram. Dalam tradisi Yahudi, simbol ini kemudian dilekatkan kepada Raja Daud dan dikenal sebagai bintang Daud, Magen David.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa penggunaan simbol ini sebagai identitas resmi atau lambang utama Yahudi justru muncul berabad-abad setelah Nabi Sulaiman wafat. Faktanya, simbol bintang 6 hidup lebih lama dan lebih luas di dunia Islam, terukir di masjid-masjid pada masa Kesultanan Ottoman, naskah-naskah Sufi, dan disebut sebagai Khatam Sulaiman. Baru pada abad modern, khususnya ketika negara Israel mengklaim kemerdekaannya pada tahun 1948, simbol ini diambil dan dijadikan lambang bendera nasionalnya. Hal ini memunculkan pertanyaan yang mendalam. Apakah ini sekadar simbol spiritual universal yang dipinjam dari sejarah panjang umat manusia, ataukah ini merupakan bagian dari perebutan warisan kuno yang penuh misteri? V. Jejak modern dan legenda jin. A. Penemuan artefak di Turki misteri ini mendapat dimensi kontemporer yang menarik pada tahun 2017. Sebuah operasi penemuan artefak di Provinsi Amasya, Turki, mengungkapkan 11 artefak bersejarah. Salah satu yang paling menarik adalah sebuah segel perunggu yang diduga kuat berasal dari masa Raja Sulaiman. Namun, para ahli arkeologi dengan hati-hati menyimpulkan bahwa artefak tersebut kemungkinan besar berasal dari periode abad pertengahan, bukan dari zaman Raja Sulaiman yang diperkirakan hidup sekitar abad ke-10 SM BC. Penemuan ini menegaskan bahwa simbol bintang Daud Segel Sulaiman telah digunakan secara luas dalam berbagai konteks sejarah dan budaya, termasuk pada era Romawi Bizantium dan Kesultanan Utsmaniyah. Dalam operasi tersebut, pasukan Gendarmeri Turki menyita berbagai benda bersejarah lainnya, termasuk prasasti emas bertuliskan aksara Ibrani, patung banteng, sebuah kitab sihir, segel perunggu yang disebut-sebut sebagai segel Nabi Sulaiman. Pihak berwenang Turki menekankan bahwa benda-benda ini memang dianggap artefak bersejarah. Namun, penentuan periode dan keasliannya sebagai segel Sulaiman yang legendaris masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut oleh para ahli arkeologi. Yang pasti, artefak semacam ini berfungsi sebagai pengingat akan gambaran kekuasaan yang luar biasa, alat yang digunakan Nabi Sulaiman untuk memerintah atas bangsa jin, binatang, dan angin. B. Kisah esoterik cincin yang hilang. Melengkapi dimensi sejarah, literatur esoterik menyimpan kisah mencolok tentang bagaimana cincin Nabi Sulaiman pernah hilang. Legenda ini menceritakan bahwa ketika Nabi Sulaiman pergi ke kamar mandi, sebuah ruang yang dianggap tidak suci, ia tidak membawa cincin itu bersamanya. Ia menitipkan artefak kekuasaan itu kepada salah satu istrinya. Pada saat itulah, seekor jin yang berhasil menyamar dengan sempurna sebagai Nabi Sulaiman muncul dan menipu istri beliau, berhasil mengambil cincin itu. Jin yang kini memiliki cincin tersebut segera mengambil alih tahta. Ketika Nabi Sulaiman yang asli keluar dari kamar mandi dan meminta kembali cincinnya, jin yang menyamar itu justru mengusirnya dari istana. Nabi Sulaiman kemudian hidup sebagai orang buangan. Ia dikisahkan tinggal di sebuah kota nelayan dan bekerja untuk para nelayan untuk menghidupi dirinya. Bertahun-tahun kemudian, jin yang memerintah itu membuang cincin tersebut ke laut, agar tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Namun, atas kehendak Allah, takdir membawa cincin itu kembali. Pada suatu sore, ikan yang dimakan oleh Nabi Sulaiman ternyata di dalam perutnya menyimpan cincin yang hilang itu. Cincin tersebut pun kembali ke tangan Nabi Sulaiman, yang segera kembali mengenakannya. Setelah mengenakan cincin itu kembali di jarinya, ia merebut kembali tahtanya di istana. Kisah ini memberikan gambaran menarik tentang betapa kuatnya simbolisme cincin itu dalam narasi kekuasaan, bahkan memunculkan pepatah yang mengatakan, siapapun yang memiliki cincin itu, dialah Sulaiman. Namun, dalam pandangan teologis Islam, penting untuk dicatat bahwa mustahil bagi jin atau setan untuk benar-benar menyamar sebagai nabi dan menggantikan kedudukan mereka, karena para nabi selalu berada di bawah perlindungan mutlak dari Allah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 50 dan Surah Al-Maidah ayat 67. Siun. Akhir dan misteri yang berkelanjutan. Misteri cincin Nabi Sulaiman terus memikat imajinasi manusia hingga hari ini.
Meskipun fakta yang dapat diverifikasi terbatas, laporan kontemporer dan legenda terus menyebutkan adanya kelompok-kelompok yang berupaya menemukan artefak bersejarah dengan kekuatan luar biasa ini. Dalam riwayat Islam dan sebagian literatur esoterik, cincin Nabi Sulaiman sering disandingkan dengan tongkat Nabi Musa. Kedua artefak ini dipandang sebagai simbol kekuasaan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambang kebijaksanaan dan otoritas yang hanya dapat digunakan dengan izinnya. Namun, terdapat dimensi teologis yang menutup kemungkinan terulangnya kerajaan Sulaiman. Dalam Al-Quran Surah Syad ayat 35, Nabi Sulaiman pernah berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Doa ini dikabulkan, yang secara fundamental berarti kerajaan dengan kekuasaan unik seperti Nabi Sulaiman tidak akan pernah terulang lagi. Meskipun demikian, legenda tentang cincin itu tidak pernah hilang. Sebagian kalangan percaya bahwa cincin itu telah disembunyikan dari peradaban dan dijaga dalam bayang-bayang. Yang lebih mengejutkan, ada teori-teori yang menghubungkannya dengan perburuan artefak rahasia oleh kekuatan-kekuatan besar dunia modern, seperti kelompok rahasia Freemason, organisasi Zionis, dan kekuatan global lainnya. Cincin ini diyakini telah menjadi rebutan dalam permainan kekuasaan global yang tak kasat mata. Pada akhirnya, kisah cincin Nabi Sulaiman mengingatkan kita bahwa sejauh apapun manusia mencari kekuasaan, kekayaan duniawi, atau artefak mistis, sejatinya semua kekuatan hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misteri ini menantang kita. Apakah selama ini kita sudah menggunakan karunia, hikmah, dan kekuasaan kecil yang diberikan Allah kepada kita dengan bijak, ataukah kita masih terpesona pada simbol dan harta benda semata? Misteri ini tetap terbuka, menghubungkan sejarah, iman, dan legenda manusia dalam sebuah narasi abadi tentang kuasa dan takdir. Kami telah menelusuri kisah yang menghubungkan Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga perburuan artefak modern dan teori konspirasi global. Namun, perjalanan kita baru saja dimulai. Bagaimana pandangan Anda tentang kisah ini? Apakah menurut Anda cincin Nabi Sulaiman hanyalah mitos kuno yang digunakan untuk menyamarkan perebutan kekuasaan politik modern? Ataukah Anda percaya bahwa artefak itu benar-benar ada dan akan diteruskan kepada seseorang di masa depan untuk menjadi penguasa global? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Setiap perspektif yang Anda bagikan membuka pintu pengetahuan baru dan membantu kita memahami misteri-misteri besar yang membentuk sejarah dan keyakinan kita. Jangan lewatkan penyelidikan berikutnya. Pastikan Anda telah subscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasi. Terus ikuti kami dalam menelusuri lebih dalam misteri-misteri besar yang menghubungkan sejarah, iman, dan legenda manusia.